Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini kita akan bahas apakah kita sudah masuk ke bear market atau belum. Ya, nah buat lo yang penonton setia TCI sebenarnya kemungkinan besar ya sudah tahu jawabannya apa ya. Tapi video ini sebenarnya lebih ke untuk para newbies yang lagi galau nih sekarang. Kenapa galau? Ya di sosmed banyaknya udah gembar-gembor bear begitu. Tapi ya lucunya kalau perhatiin semua gembar-gembor bear itu terjadi waktu kapan sih? Waktu koreksi. Di sini gembar-gembor bear, di sini ke EMA50 gembar-gembor bear ya. Bear. Ya kalau perhatiin selalu setiap kali lagi drop kan. Nah, di sini kita bukan cuma pakai channel perasaan, itu pakai perasaan soalnya. Lagi drop maka kerasnya kayak bear market gitu. Nah, di sini sekali lagi bukan channel perasaan, jadi kita akan lihat the cold hard facts-nya, statistiknya seperti apa ya. Nah, jadi itu mainly kita akan bahas di video ini. Selain itu juga kita akan update mengenai event yang sedang berjalan di Bybit ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk bagian Bybit, lebih ke review dan update lah in general, ya. Nah, kalian sudah tahu sih rata-rata ya, di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, nggak ada grup sinyal. Kalau sampai ada yang mengaku-ngaku dari TCI, udah pasti bukan, itu palsu. Ya, karena kita nggak pernah buka dan tidak akan pernah buka. Begitu. Nah, tapi kok bisa bang? Kok bisa gratis semua? Ya bisa. Salah satu caranya adalah dengan kita kerjasama dengan berbagai macam exchanger. Salah satunya adalah Bybit. Supaya apa? Supaya lo bisa mendapatkan edukasi ini secara gratis, tis. Begitu. Ya, jadi nggak perlu buka kelas, nggak perlu buka VIP-VIP-an. Begitu. Supaya apa ya? Supaya semua orang bisa mendapatkan equal fighting chance. Begitu. Dan yang gue happy, puji Tuhan, udah banyak yang membuktikan. Nggak bayar sepeser pun dan sudah profit signifikan. Gitu ya. Sip, yaudah sekarang kita akan masuk aja langsung ke edukasinya. Oke, kita balik lagi ke bear market nih. Udah masuk bear market. Coba kita perhatiin. Kapan orang teriak-teriak bear market? Kalau lu perhatiin, rata-rata orang teriak bear market itu saat terjadi koreksi. Waktu lagi naik kagak ada yang teriak tuh. Semuanya waktu lagi naik bilangnya, wah udah nih BTC lanjut lagi. Besok bakal new all time high. Ya nggak? Ya nggak? Banyaknya seperti itu kan. Orang teriak bear market saat koreksi. Sebenarnya nggak produktif. Ya kan kalau dipikir-pikir ya. Nggak produktif. Gitu. Di sini Agustus kemarin ya pertengahan sampai akhir. Bear market. Udah nih kacau ya. Taunya mantul di BSB diem. Yeay naik lagi ya. Udahnya sekarang turun lagi. Ah udah nih bear market. Jadi setiap kali terjadi koreksi signifikan ya bear market. Di sini wah banyak sekali yang teriak-teriak bear market. Waktu di EMA50. Kita ngapain? Coba. Buat yang udah lumayan lama di TCI kita ngapain? Akumulasi. DCA lebih besar bahkan di EMA50 dan di BSB. Begitu. Ya. Lalu waktu di sini juga ngapain? Akumulasi lagi. Nah, kenapa kita akumulasi? Karena secara teori cycle belum, ya itu kita masih cukup jauh dari cycle top. Begitu. Ya kan? Nah, tapi gini, gua ngerti deh. Beberapa orang punya definisi yang berbeda-beda mengenai bear market. Ada orang yang bilang ini kita bear market 2024. Ada yang ngomong seperti itu. Kita 2024 bear market. 2025 kita masuk lagi nih bull market. Oke, kita samakan dulu definisi. Karena setiap orang tuh suka ada yang berbeda-beda. Ya. Gua akan bahas ngomong bull dan bear market ini berdasarkan teori cycle. Gitu. Ya. Jadi secara teori cycle, dan sampai sekarang cukup bikin merinding, sangat akurat. Ya. Bull market itu sekitar 3 tahun. Sekitar ya, nggak akan percis lah. Kadang-kadang bisa ada beda-beda sedikit lah. Berapa minggu gitu ya, sampai bulan. Ya sebenarnya lebih ke minggu lah daripada bulan ya. Nah, ini adalah satu bull market. Satu bull cycle. Nih, segini nih ya. Segini nih, satu bull market ya. Satu cycle. Nah ini satu bear market. Begitu. Jadi saat kita ngomongin bear market, definisi dari gua adalah yang kayak begini nih. 2022, 2018, 2014 gitu, dimana nggak cuma momentum bearish, karena kalau momentum bearish itu setiap bull market ada. Oh tapi gede bang minusnya, ini kurang gede apa? Ini lu pikir berapa minusnya? Ini minus sampai 38% ya. Cek lagi, ini minus berapa nih? Ini minus sampai 30% ya. Gede-gede sebenarnya ya. Ya tapi nggak berarti jadi masuk ke bear market kan? Begitu. Ya, jadi samain dulu definisi nih ya. Bear market itu yang begini, yang terus menerus. Lu lihat di weekly, dia membuat lower low, lower high, lower low
terus ya. Sideways sedikit, jepret lagi ke bawah, itu bear market. Kalau begini, lo lihat nih ya strukturnya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini walaupun ada koreksi, tapi masih masuknya ke bull market. Dan sama juga seperti di sini, walaupun ya bisa juga ini kan kasus khususnya karena COVID gitu ya. Dan cycle ini ya kita banyak drama lah. Tapi ya baik lagi, kalau nggak kena black swan event ya nggak akan ekstrim begini kelihatannya kan. Tetap kalau zoom out, strukturnya masih cenderung membuat higher high dan higher low. Begitu ya. Nah jadi ini ada apa dengan histeria setiap kali turun itu selalu dibilang bear market. Ya kalau menurut gua sih ya gampangnya itu membuat gampang banyak orang ngeklik gitu. Banyak ngeklik jadi orang penasaran dan ya udah aja gitu. Clickbait gitu dasarnya ya. Tapi kalau kita ngomongin bear market sesungguhnya itu ada statistiknya gitu. Nah, statistiknya seperti apa? Dan kalau kita mau lihat sekarang situasinya paling mirip seperti apa ya. Nah, kalau kita mau bilang paling mirip, kita mirip seperti di 2021. Ya di mana BSB itu reclaim Bitcoin mereclaim BSB and then lagi retest nih. Di masa-masa ini orang banyak juga yang teriak hal yang sama seperti sekarang. Udah bear market, tuh lihat nggak kuat, nggak sampai katanya ya. Udah bakal jebol, udah tutup posisi. Di masa itu sama seperti itu ya. Apa yang terjadi? Pantulan terakhir dan pup. Berhenti di mana? November. Sesuai dengan teori cycle. Begitu. Dan kalau kita lihat lagi mundur, ini kan post halving year di 2021. Kita lihat lagi post halving year sebelumnya, 2017. 2017, apa yang terjadi? Di bulan September, apa yang terjadi? Koreksi. Koreksi kemana? Ya, ke BSB lagi. Ya. Ke BSB, and then ngapain? Pup. Final leg, ya, final push. Begitu. Ya. Final push, akhirnya kalau yang di sini di Desember. Ya harapan gue sih di cycle-nya gue Desember. Ya. Sepanjang masa, kita kalau nggak Desember, ya November. Gitu. Nah, kalau yang di sini 2013 ini mungkin lebih semangat ya, nggak sampai koreksi signifikan. Ada sih ke BSB ya di bulan September, tetapi mepet sekali, gitu mepet sekali dan nggak kerasa drop sih, lebih kayak ke sideways, terus boom naik ke atas. Gitu. Jadi ya secara dari masa ke masa, ya dari post halving year ke post halving year selanjutnya, September itu sering kali sketchy. September Agustus biasanya bagus ya, biasanya bagus. Tapi kali ini merah, ya kali ini merah. Itu mungkin sedikit berbeda. Tapi in general ada pelemahan dulu, ya, baru final leg and then ke atas, gitu. Sampai sekarang statistiknya masih 100% seperti itu dan berhenti kalau nggak di November atau Desember di post halving year, begitu. Bang, nama juga hidup bang, nama juga market, bisa aja berubah. Oh bisa, tentu saja bisa. Gue juga open dengan hal itu, ya. Nah. Yang menjadi ciri-ciri lagi selain dari itu apa? Ya, patokan bahwa bull market sudah beres nih, ya selain dari teori cycle. Ada lagi kok, tenang, ya nggak cuma satu plan dong. Iyalah, satu plan namanya kamikaze, ya. Satu plan, jeber, udah nabrak, udah. Gitu ya. Nggak, kita punya plan lain, ya. Plan lainnya apa? Kita punya safety belt. Nah, buat lo yang sudah nonton DCWT dan memang sudah menjadi penonton setia di TCI udah tahu. Ya. Tapi sekali lagi, video ini lebih fokus untuk ke para newbies yang lagi galau nih sekarang. Apalagi patokannya? Patokan dari semua bear market di post halving year adalah saat dia jebol dari MA50 dan beberapa weekly close di bawah dari MA50. Contoh terjadi di 2022. Jebol, open close di bawah, open close di bawah. Wah, udah begini, sempat lama di bawah dari MA50 weekly, bear. Bear di 2021, bear di 2022, bear di 2018, nih jebol beberapa weekly close di bawah. Mati, ke bawah lagi ujung-ujungnya 2013 pun sama semuanya. Begitu ya. Jadi sudah sangat jelas kan. Nah, jadi ya kayak gue balikin lagi ke lu. Lu mau seperti apa? Mau kemakan dengan histeria bear market atau mau tunggu statistik aja yang udah kita tahu jelas faktanya seperti apa. Begitu ya. Ingat, jangan mau ke bawah panik. Karena saat lu panik, lu tidak akan menggunakan logika. Nah, saat lu tidak melakukan logika, ya saat lu logikanya lagi nggak jalan, di situ lu banyak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang, gitu. Ya, jadi santai saja. Ya, kita sudah bahas statistik seperti apa. Dan sekali lagi, ini video sebenarnya lebih bukan untuk ke penonton setia TCI karena sudah hafal mereka dengan ini sebenarnya. Ya, tapi kalau gue perhatiin makin banyak newbies di sini, makin banyak yang masih bingung ya dan takut. Gimana nih bang? Bear nggak nih? Bear nggak nih? Ya, nah makanya gue bikin lagi video ini ya, untuk para newbie supaya tenang dan saat tenang lu bisa memutuskan dengan lebih baik. Karena gini loh, kalau lu merasa bahwa wah bang ini dari BSB ke MA50 masih bisa minus berapa nih?
Anggap sampai close di bawah bang. Ini minusnya masih belasan persen bang. Gue nggak siap dengan resiko ini. Ya tutup aja. Lu bisa juga mengambil keputusan seperti itu. Gitu. Jadi tujuan gue di sini adalah membuka data. Nah, lu mau gimana eksekusinya terserah lu. Disesuaikan sama risk profile lu masing-masing, disesuaikan dengan posisi lu masing-masing. Karena kalau gue pribadi nih ya lu udah tahu harga rata-rata gue tuh sekitar sekarang ya awalnya sih rendah banget, awalnya di sekitar 20 ribuan ya. Sekarang kan karena gue DCA terus pas nambah ke atas ya akan naik kan. Gue sekarang di sekitar 30 ribu rendah, berarti ya anggaplah daerah sini gitu ya. Ya jadi kalau sampai ke MA50 lagi gue nggak masalah gitu loh. Dan juga banyak dari keluarga TCI seperti itu. Nah kalau lu misalkan harga rata-rata lu tinggi dan lu nggak mau ada resiko minus sama sekali, ya sudah tutup. Begitu. Nah itu yang gue ingin tekankan di TCI. Setiap orang kondisi berbeda-beda, disesuaikan. Begitu. Yang paling gue nggak suka tuh orang, wah kayaknya semua sama aja situasi. Yang enggak lah. Setiap orang beda-beda situasinya gitu kan. Ya makanya yang gue ingin terus bahas di TCI adalah ya fakta data statistik gue kasih, lu putusin kayak gimana. Kalau lu mau sama kayak gue silahkan. Mau berbeda juga ya monggo. Tapi pastikan semua tindakan lu itu nggak random. Nggak berdasarkan orang ngomong bear. Bul. Bullshit gue kasih tau ke lu. Yang cuma teriak-teriak kayak gitu. Karena apa? Yang tidak berdasarkan fakta data statistik. Oh iya dong. Setiap turun dibilang bear, setiap naik dibilang super cycle. Apaan itu coba? Kalau dipikir-pikir. Ya kan? Ya tapi itu yang terjadi kan? Nah, gue harap dengan video ini, ya, ini bisa nge-reach out ke orang-orang yang beneran penasaran dan beneran pengen tahu. Kalau yang nggak pengen tahu udah nggak usah, gue udah nggak peduli lah. Dulu gue mikir wah semua orang kalau bisa nggak bisa. Most people will fail. Yang mau aja, gitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk pembahasan kita pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke Bybit dan eventnya apa yang sedang berjalan. Jadi untuk Bybit, event yang sedang berjalan adalah Event Deposit or Trade XPL. Ya, jadi lu bisa earn prize pool senilai 9 juta XPL ya. Nah, XPL ini adalah high performance layer 1 blockchain lah yang tujuannya itu untuk membuat stablecoin payments begitu. Jadi layer 1 tuh ya seperti ETH, seperti Solana dan kawan-kawannya ya. Berarti dia bersaing di situ. Tapi walaupun spesifiknya mungkin dia lebih fokusnya ke stablecoins ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nah, buat lo yang sudah punya, sebenarnya ada 2 cara nih ya. Dan juga untuk 2 jenis orang. Yang pertama untuk yang new user. Jadi ini untuk 10.000 new user pertama. Jadi first come first serve ya. Siapa yang duluan maka dapat event ini ya. Untuk 10.000 orang pertama yang menyelesaikan tes di bawah, lo bisa eligible untuk si hadiahnya ya. Jadi yang pertama sign up ya, karena ini untuk new user ya. Sign up dari tanggal 25 September sampai waktu terakhir itu tanggal 8 Oktober. Begitu. Jadi masih ada waktu sebenarnya ya. Nah, setelah itu complete task ya. Lagi-lagi sama si deadline-nya ya. Yang pertama tesnya itu boleh lu deposit 500 XPL. Jadi buat lu yang memang holder XPL ya dan belum punya akun di Bybit, ini paling enak ya. Lu tinggal bikin akun, deposit XPL. Mantap, beres ya. Kalau misalkan nggak punya, aduh bang, gue nggak punya XPL bang, gimana dong bang? Nah, ini ada cara kedua. Cara kedua, lo deposit 100 USDT dan trade 100 USDT-nya itu di XPL, di first spot trade kalian. Begitu. Jadi, trade pertama secara spot kalian adalah XPL. Nah, itu lo akan bisa mendapatkan 300 XPL. Sekali lagi, untuk 10.000 new user pertama, first come, first serve ya. Yang udah lewat ya udah, bye-bye. Gitu ya. Itu untuk yang new user. Yang kedua, ini untuk yang keseluruhan aja. Yang udah punya akun pun masih bisa ya. Login atau register ya. Nah, setelah itu lu complete task. Ini dari tanggal 25 sampai tanggal 8 Oktober. Jadi dari tanggal 25 September sampai tanggal 8 Oktober ya. Nah, untuk event ini lu tinggal trade at least 500 USDT worth of XPL secara spot. Dan di sini lu bisa earn up to 10.000 ya, 10.000 XPL ya. Nah, ini tentunya dalam bentuk price pool. Jadi semakin besar trading volume lu, maka akan semakin besar juga si XPL-nya. Gitu ya. Tentunya jauh lebih gampang yang ini ya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah karena secara langsung itu akan membantu perkembangan TCI and then bisa ikutan event ini ya. Lebih mantap lagi kalau lo memang sudah punya XPL ya. Jadi lo nggak perlu keluar dana sama sekali lagi gitu ya. Yang sisanya yang udah punya akun ya berarti tinggal ikutan event ini ya. Ini semua terms and condition-nya silahkan dibaca dulu. Kalau sudah tidak ada ganjelan ya bisa ikutan. Kalau masih ada ganjelan ya jangan. Gitu. Dan bang gak bisa Inggris, gampang, lu copy, lu paste di ChatGPT, minta translate, kalau perlu translate ke Indonesia dan minta disimpulin, monggo gitu ya. Kita udah punya teknologi, jangan disia-siakan begitu ya. Next, ini adalah kartu Bybit
Ya, di mana kartu Bybit ini ya jadi kayak semacam credit card mungkin ya. Nah, di sini lu ada cashback lah kasarnya. Lu bisa earn 10%, bukan cashback lebih tepatnya, lu bisa earn 10% dari yang lu pakai gitu. Ya, dan ini tentunya untuk new user ya. Nah, untuk di sini 3 cara. Yang pertama adalah lu apply untuk your Bybit card ya. Lalu kedua lu fill your wallet ya at least 100 USDT atau lebih ya untuk cashback eligibility ya. Dan yang ketiga earn 10% instantly. Jadi misalkan enjoy up to 150 USD untuk new user ya. Jadi 75 untuk existing. Nah, mantap nih. Buat yang existing juga dapat tapi setengahnya gitu ya. Nah, untuk bisa earn 10%-nya ini ada cara lain juga. Lu bisa everyday wins, misalkan lu cashback dari daily must haves ya. Lu juga dari travel and explore. Lu juga dengan ini apa nih untuk lu subscription ke TradingView, Ledger, DeepSeek dan banyak lagi lah begitu ya. Dan juga di sini ada beberapa brand yang lu bisa dapatkan juga 10% off ya seperti Netflix Premium, Spotify Premium, ChatGPT Plus, Carrefour, DeepSeek Pro dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi ini specifically apakah bisa langsung dipakai di Indo atau enggak, gue belum tahu ya. Ini kadang-kadang ada yang beberapa bilang bisa, tapi ternyata nggak bisa juga begitu. Jadi ini sedikit harus dicoba gitu ya. Ya, jadi kalau buat lo yang pengen nyoba-nyoba aja siapa tahu ya silakan bisa cobain aja begitu ya. Sip. Ini kurang lebih untuk terms and condition-nya. Buat lo yang pengen ikutan dibaca dulu baik-baik. Udah tidak ada masalah, cocok ya silakan boleh dicoba. Tapi sekali lagi ya, ini dulu juga pernah ada event yang seperti ini ya, kartu cuman ya di Indo kan kadang-kadang walaupun katanya bisa tapi nggak juga gitu ya. Jadi ya ya hati-hatilah gitu ya. Buat yang pengen coba aja nih ya, buat yang siap dengan risikonya begitu. Karena gue juga dulu pernah sih coba, waduh nggak bisa dipakai ternyata gitu ya cardnya ya. Ya tapi ya baik lagi. Buat lo yang mungkin nggak tinggal di Indo, di negara-negara yang lebih jelas regulasinya untuk urusan kripto yang beginiannya, ya boleh silakan cobain pakai aja gitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk yang event-event Bybit ya. Dan tentunya selain dari eventnya juga banyak lagi yang kita bisa lakukan, mulai dari trade spot, bisa futures juga dan banyak lagi ya. Yaudah, itu kurang lebih untuk update mengenai Bybit dan sekarang kita akan kembali lagi ke menu utama kita. Oke, jadi gue coba simpulkan lagi ya. Gue simpulkan lagi secara statistik ini kita belum masuk bear market gitu ya. Sekali lagi definisi bear market gue udah jelas ya, gue udah bahas dari depan. Buat yang masih bingung silakan rewind lagi ke depan dan dengerin baik-baik definisi gue mengenai bear market, jangan sampai salah lagi ya, karena kadang-kadang orang tuh gitu ya, udah dijelasin masih nggak mudeng tapi ngomong udah wah udahnya bingung lagi sendiri gitu lah. Kan udah dijelasin di video, udahnya diam nggak ada komen lagi kan. Nah, suka konyol kan seperti itu. Jadi ingat, kita dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Artinya lebih banyak mendengar dibandingkan ngomong. Atau dalam konteks ini ngetik. Ya. Kalau nanya nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan buat statement. Itu. Bertanya nggak apa-apa. Tapi kalau buat statement kadang-kadang annoying. Ya. Nah, jadi udah jelas ya definisinya apa. Secara statistically speaking, nope. Kita masih belum masuk ke bear market. Gitu. Jadi ya kalau gue pribadi akan terus di CA sampai amit-amit kalau pertama kali untuk sepanjang masa jebol di MA50. Selama itu belum terjadi, ya tetap di CA gitu ya. Dan ya sekali lagi gue udah bilang tadi ya, disesuaikan sama kondisi lu masing-masing. Gue udah bilang bahwa harga rata-rata BTC gue tuh di sekitar 30.000 rendah. Jadi sangat jauh dari harga sekarang. Ya, jadi kalau sampai amit-amit jebol MA50 pun, dan untuk pertama kalinya sepanjang masa BTC nggak cycle top di kuartal 4, atau lebih tepatnya nggak di November atau Desember, ya gue nggak ada masalah. Karena ya basically at this point gue udah risk free. Nah tapi buat lo yang harga rata-ratanya misalkan masih tinggi, masih di atas, udah minus nih harga rata-rata lo, ya lo boleh pertimbangkan lagi. Gitu, lo sesuaikan lagi ke risk profile lo. Gitu, karena at the end of the day, investment, ya, finance in general is very 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 personalized. Begitu, nggak bisa tuh ada satu jurus yang bisa buat semua, nggak bisa. Ya, pasti berbeda-beda, punya kebutuhan masing-masing dan punya harga rata rata masing-masing, especially di crypto begitu. Jadi disesuaikan gitu ya. Tapi kalau lu tanya plan gue seperti apa, ya seperti yang tadi gue udah jelaskan gitu ya. Sip, itu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Ini bukan cuma jargon, ini 3 hal yang paling sering kali dilakukan oleh banyak orang, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh banyak orang. Jadi dengan lu mengikuti 3 golden rules ini, in general lu akan perform lebih bagus deh di market ya. Dan yang terakhir, kita tutup dengan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai, jadi tabur sebanyak mungkin hal baik.
Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.